yang secara tapi no action, tidak ada gerakan apapun. Dengan Bapak ini kan banyak sekali perubahan. Ya saya jangan disuruh bicara, saya diam saja aja. Tapi saya mau bekerja. Nah, untuk meyakinkan agar memilih Bapak. Tuh, akan berjanji yang muluk-muluk, nggak mau. Saya ingin berpikir sederhana, bertindak sederhana, dan yang wajar-wajar aja, bisa dilakukan dan bisa diwujudkan dengan sebuah resource. Anggaran yang 140 triliun itu kan duit yang gede sekali, dan itu saya kira menjadi sebuah power untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Jakarta. Jadi Bapak bilang macet itu diselesaikan dengan monorail. Itu kan butuh investor yang cukup tinggi tuh Pak. Ada yang bisa diselesaikan dengan APBD, ada yang bisa diselesaikan dengan investor, ya kan. Tetapi kenapa kalau investor itu sering masuk ke Jakarta ini mikir-mikir panjang, ya karena apa? Karena banyak kepentingan. Oleh sebab itu bekerja itu yang paling enak itu tanpa kepentingan. Investor masuk, butuhmu apa? Ya dibantu. Kalau ada masalahmu apa? Ya dibantu. Jangan malah baru datang sudah diminta-minta, ini apa gitu. Lama-lama ya kapok semua dong. Ada keluarga yang tidak mampu. Dan kami punya kartu, nanti akan keluar yang namanya kartu Jakarta Pintar. Sehingga anak-anak yang tidak mampu betul-betul bisa mengecap pendidikan, bisa mengakses ke pendidikan, baik di SD, SMP maupun SMA, SMK. Yang tidak mampu nanti yang pegang kartu platinum bisa dapat seragam sekolah, buku, sepatu, dan biaya sangat gratis. Saya mengkonsentrasi ke yang tidak mampu saja. Saya sudah punya yang namanya ini, kartu Jakarta Sehat seperti ini. Dengan kartu ini, tidak usah cari SKTM lagi. SKTM ke RT, ya kan, ke RW, ke kelurahan. Yang sakit sudah bisa hilang duluan itu. Dengan kartu ini, sistem ini, langsung bisa dibawa ke puskesmas, bisa ke gratis, ke poliklinik bisa, ke rumah sakit negeri maupun swasta bisa. Sehingga apa? Masyarakat bisa cepat. Nanti tinggal rumah sakit nagih ke pemerintah DKI. Ini sekali lagi ini membangun sistem. Ada nama, alamat, foto. Sehingga manajemen kontrolnya juga mudah. Sudah lebih dari cukup untuk membiayai orang yang sakit. Lebih dari cukup. Dan yang paling penting itu, masyarakat bisa mengakses ke rumah sakit, puskesmas, poliklinik secara cepat. Bayangkan, kalau pakai SKTM, sakitnya hari Jumat, kelurahan tutup, ya kan, menunggu Senin kan? Bagaimana kalau Bapak dengar ada orang berfilosofi yang tidak mendasar, seperti pemerintah boleh korupsi, asalkan banyak yang dikerjakan untuk rakyat, agar rakyat puas dengan kinerjanya. Ini dikarenakan dari banyaknya orang skeptis dengan pemerintah sekarang, dengan birokrasi sekarang yang carut-marut, Pak. Birokrasi kita itu pintar-pintar. Yang keliru itu tidak dibangun sistem yang baik. Yang keliru itu tidak ada manajemen organisasi yang baik. Yang keliru itu adalah pemimpin yang tidak mengerti masalah manajemen organisasi, pemimpin yang tidak membangun sistem. Yang keliru di situ, jangan mau kehidupan birokrasinya. Iya, karena nyatanya dulu, contoh di Solo. Dulu KTP ngurus 3 minggu, 2 minggu, 3 minggu, tergantung amplopnya. Sekarang KTP hanya 1 jam. Mau membeli amplop apa lagi? Mau ditunggu aja jadi. Sistem itu baik apabila bisa memberikan pelayanan paling cepat sehingga tidak ada ruang untuk memberikan amplop-amplop. Lihat sekarang banyak yang penduduk pesimis ya Pak ya, untuk mencoblos gubernur. Sampai sekarang banyak spanduk-spanduk agar memberi semangat agar orang berbondong-bondong menyoblos di hari H.
Bapak gimana menyampaikannya? Terutama buat anak muda. Pertama, memberikan pemahaman bahwa memilih pemimpin itu penting. Dan memilih pemimpin itu jangan keliru. Bahwa pemimpin apapun itu juga menentukan baik dan tidaknya sebuah manajemen, baik dan tidaknya sebuah kota. Ya, sehingga anak-anak harus diberi pemahaman itu. Dan mereka harus berani memilih. Harus. Kalau sudah nanti semuanya apatis, bagaimana kota ini? Bagaimana negara ini? Bahaya. Itu karena dari akibat pemerintahan yang seperti ini. Oleh sebab itu, pilihlah pemimpin yang baik. Dan perlu proses, perlu waktu, tidak langsung balikkan tangan jadi tidak. Jadi kalau yang ada promosi bilang 3 tahun bisa banjir dan macet, itu realistis nggak sih? Realistis nggak? Saya nggak mau komentar ya. Tidak mau komentar. Ini sebenarnya nggak realistis dong Pak.